Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Amma ba'd. Judul Riyadhah pada malam ini adalah Indonesia butuh anak muda yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Indonesia butuh anak muda yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nafsu adalah musuh yang paling berbahaya. Nafsu adalah musuh yang paling berbahaya, bencana yang ditimbulkannya sangat besar. Penyakitnya sulit terobati. Dan penanganannya susah. Garis baru. Maka dari itu kita harus waspada. Maka dari itu kita harus waspada karena satu, nafsu adalah musuh yang berasal dari dalam. Satu, nafsu adalah musuh yang berasal dari dalam. Dua, nafsu adalah musuh yang dicintai. Dua, nafsu adalah musuh yang dicintai. Garis baru, cara menjinakkan nafsu menurut para ulama ada 3. Cara menjinakkan nafsu menurut para ulama ada 3 cara. 1, mengekang syahwat dan keinginan. 2, menambah beban ibadah. Dan 3, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara menjinakkan nafsu: 1, mengekang syahwat dan keinginan. 2, menambah beban ibadah. 3, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini pada Riyadhah kali ini kita akan membahas mengenai nafsu, ya, dimana ini adalah al-aiqur rabi', rintangan yang keempat dari rintangan-rintangan yang akan kita hadapi, dan bukan akan, ya, dari rintangan yang kita hadapi, dimana yang pertama kemarin yang sudah kita bahas, ya, ada apa? Al-aiqul awal. Jadi pada tahapan godaan, jadi judul besarnya adalah 7 proses atau tahap untuk meraih kesempurnaan ibadah. Judul besarnya kan itu. Kita sudah membahas yang pertama yaitu tahapan ilmu dan makrifat, yang kedua tahapan taubat, yang ketiga tahapan godaan. Di tahapan godaan ada berapa godaan? Ada 4 godaan. Yang pertama godaan dunia dan isinya, yang kedua godaan makhluk, yang ketiga godaan setan, dan yang keempat godaan hawa nafsu. Nah, kita mulai sekarang godaan yang pertama, yang keempat, yaitu hawa nafsu. Tsumma 'alaika ya talibal ibadat, wahai para, apa istilahnya itu, hamba Allah, ya, para orang yang sedang berupaya memperbaiki ibadahnya, orang yang berupaya berproses agar ibadahnya sempurna, kita harus berhati-hati dan waspada akan rintangan atau godaan dari hawa nafsu. Kenapa? Karena asamaka Allahu wa iyyana bil hadari min hadhihi nafsil ammarati bisu fa innaha adarrul a'da. Tadi yang pertama ini nafsu itu adarrul a'da, musuh yang paling berbahaya. Wa balauha ashabul bala, balainya, bencana yang ditimbulkannya itu sangat besar. Ashabul bala, panghese-hesena balai. Wa ilajuha aksarul asya, penyakitnya pun susah diobatinya, ya. Susah diobatinya. Wadauha aqaludai wadauha askal, penanganannya susah. Nah, sehingga ya kita harus waspada. Dan anak muda sekarang, ya, di mana saat ini kita Indonesia mengalami bonus demografi. Anak muda persentasinya sekarang lebih banyak. Nah, Indonesia akan menjadi negara yang besar jika anak mudanya, ya, itu bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kuantitas kita sudah banyak,
kuantitas anak muda di Indonesia saat ini banyak sekali, sehingga harapannya, sengaja judulnya kemarin mirip-mirip judul Mata Najwa yang 1 dekade ya, Indonesia butuh anak muda, di mana ya pada acara tersebut tampilkan anak-anak muda yang kreatif, anak muda yang berhasil di usia yang masih muda menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi pimpinan di politik, anak muda yang usianya meskipun masih muda tapi berhasil di bidang-bidang tertentu. Ada yang di bidang kesenian, ada yang di bidang usaha entrepreneurship, ada yang di bidang beragam lah anak muda dengan segudang kreativitas dan inovasinya. Namun ya, tentu harus ada anak muda yang fokus memperbaiki kualitas dari sisi pengamalan nilai-nilai agama. Kenapa? Karena kreativitas, inovasi, dan segudang kelebihan yang dimiliki anak muda itu akan tidak ada nilainya kalau tidak dibarengi dengan nilai-nilai agama. Dan faktor yang dominan yang harus betul-betul dijaga salah satunya adalah hawa nafsunya. Karena pemuda identik dengan semangat yang membara, tapi di sisi lain hawa nafsunya pun tinggi, godaannya pun tinggi gitu. Nah sehingga menurut kitab Minhajul Abidin ini, wa inna madzalika li amrain, kita harus betul-betul waspada. Kenapa? Karena ahaduhuma annaha aduun min dakhil. Nafsu itu musuh yang ada dalam diri kita. Ya, ibarat musuh kalau ada dalam internal, itu lebih sulit untuk dikalahkan, lebih sulit untuk dihancurkan, karena ini pun nafsu ada dalam diri kita. Ya. Walisu idza kana min dakhilil bait azzatil hailatu fihi wa admal darar. Ibarat bangsat atau maling ya, ketika ternyata orang dalam rumahnya ya, yang melakukan maling atau bangsatnya itu lebih susah ya. Lebih susah. Ibarat orang dalam yang melakukan itu lebih susah. Kalau bangsat dari luar mudah kita tangkap, mudah kita hakimi, mudah kita lakukan punishmentnya, penghukumannya mudah. Tapi kalau dari dalam, nah itu lebih susah ya, lebih susah. Dan madaratnya pun besar ya. Madaratnya pun besar. Maka ada sebuah syair yang mengatakan nafsi ila madharrani da'i tukatsiru asqami wa aujami kaifah tiyali min aduwin idza kana aduwi baina afla'i. Tepas lagu nafsi la madarrani da'i taktsiru asqami wa aujami. Jadi nafsu senantiasa mengajakku ke jalan yang berbahaya, hingga aku sering merasakan kesengsaraan dan kesedihanku. Bagaimana seharusnya aku bertindak dari musuhku, sedangkan dia mendekam dalam tulang rusukku. Jadi kaifa ihtiyali min aduwi idza kan aduwi baina adla'i. Nah, musuhnya ini internal. Nah sehingga karena ini berada dalam diri kita dan kita tidak bisa mematikannya ya. Nah, maka lebih sulit penanganannya, lebih sulit penanganannya.
Dan yang kedua, watsani annahu aduwwun mahbubun. Ya. Nafsu itu adalah musuh yang dicintai. Ya, musuh yang dicintai. Namanya orang sesuai dengan apa yang diinginkan, biasanya kan disukai, dicintai. Dan ketika sudah dicintai, disukai, ya, biasanya aibnya itu sulit terlihat. Ibarat kita mencintai seseorang, ya, kita mencintai seseorang. Nah, dengan cintanya itu menjadi buta. Teka tempo we goreng nanti kata gelis we gitu. Nggak terlihat jerawatnya, tidak terlihat. Yang terlihat apa? Pokoknya I love her, I love you so much. Mas sudah kena meni pakai kol-kolah ya. So my. Tidak terlihat jerawat di pipinya, yang terlihat tetap bagaikan rembulan. Tidak terlihat buduk di kakinya. Yang terlihat adalah keindahan. Wah, itu namanya sudah apa? Cinta. Namanya sudah cinta. Ya. Ya. Sering membela matai kotok rasa itu kotok, rasa coklat naon? Tai kotok rasa, tai kotok rasa coklat. Ya. Serius, tai kotok rasa coklat? Mata kayak istilah love is blind. Nah, cinta itu buta. Ya. La yakadu yubsiru aibahu. Sampai-sampai nggak terlihat aibna. Ya. Nggak terlihat aibna. Walastataro aiban lidil wuddi wal ikho wala ba'dha ma fihi idza kunta radiya. Dasuk bagaimana? Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun walakinna aina sukhti tubdi al masal. Jadi susah menemukan aib pada sesuatu yang kita sukai. Susah. Ya. Nah, jadi kita harus waspada betul ya pada godaan yang keempat ini, karena tadi ya ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua, biasanya berhubungan dengan sesuatu yang kita sukai, kita cintai. Nah, sehingga ya wahia annaka idza nadarta wajadta asla kulli fitnatin wa fadihatin wa hizin wa halakin wa dzambin wa afatin waqa'a fi khalqillahi ta'ala fi awalil khalqi ila yaumil qiyamah min qibali hadhihi nafsi. Sumber fitnah, sumber tragedi, sumber kerusakan, sumber dosa, sumber malapetaka, semuanya berawal kebanyakan berawal dari hawa nafsu. Ya. Nah, jurung hawa nafsu banyak contohnya ya. Contoh dimulai awwalu maksiati lillahi kanat min iblis. Contoh iblis ya. Iblis kan dengan hawa nafsunya menunjukkan kesombongan dan hasud. Kemudian juga Nabi Adam ya, karena tergoda oleh iblis, digoda di ini hawa nafsunya supaya bagaimana agar langgeng di surga dengan memakan buah khuldi ya. Kemudian juga Qabil, Habil, Harut, semuanya berawal tadi dari dari hawa nafsu ya. Sehingga wala tajidu fil khalqi fitnatan wala fatihatan wala dhalalan wala maksiatan illa wa asluha an nafsu. Semuanya asalnya adalah nafsu ya. Apalagi kita anak muda, keinginan kita yang luar biasa, lagi kencang-kencangnya ya, harus betul-betul dijaga. Ya, harus betul-betul dijaga. Nah, maka ya
ada patah taju ila torikin bainat torikoin. Kita ada dua solusi yang harus dilakukan terkait dengan nafsu ini. Yang pertama apa? Turabbiha wa tuqawwiha biqadri ma tahtamilu fi'la kulli khairin. Kita harus mendidik, menguatkannya dengan upaya yang memungkinkan hawa nafsu atau nafsu tersebut berbuat baik. Dididik eta si nafsu teh meskipun tadi cenderungannya, kecondongannya terhadap bisu, terhadap kejelekan, terhadap kemaksiatan, tapi kita upayakan didik, biasakan nafsu kita untuk apa? Untuk berbuat baik. Maka di pesantren ya, cek nafsu mah ayeuna enak nasare, tapi dididik kumaha carana tetap melakukan sholat tahajud. Di pesantren cek nafsu mah enak nak sare deui, tapi urang kalah maca doa menunggu naon, menunggu waktu subuh, bahkan kita baca istighfar ya, istighfar sampai waktu subuh, baca surat Al-Waqiah. Dipaksa si nafsu untuk berbuat kebaikan, berjamaah subuh, kemudian setelah subuh kita ngaji, setelah ngaji kemudian bebersih, terus bebersih, sekolah, ngaji lagi, dipaksa. Sebelumnya duha ya, ngaji berjamaah, ngaji lagi berjamaah, ngaji lagi. Dibiasakan turabbiha wa tuqawwiha ya, biqadri ma tahtamilu fi'la kulli khairin. Jadi dididik si nafsu supaya terbiasa melakukan kebaikan ya. Dididik terus. Nafsu inginnya kita leyeh-leyeh di rumah, santai-santai main game, santai-santai nonton TV ya, santai-santai motor-motoran ya, kumpul-kumpul jeung geng motor, cek nafsu. Tapi kita lawan, kita didik nafsu kita. Enggak. Yang saya lakukan adalah ingin mencari ilmu. Kenapa? Karena ingin sukses dunia harus dengan ilmu, sukses akhirat harus dengan ilmu. Sukses dunia akhirat harus dengan ilmu. Ya. Jadi semuanya harus dengan ilmu. Maka nafsu kita lawan, kita didik supaya ia cinta akan tolabul ilmi, sehingga meskipun mungkin di rumah bisa lebih nyaman, tapi kita tetap memaksakan diri kita mendidik nafsu kita agar terbiasa dengan tolabul ilmi. Kita didik terus. Mata boleh ngantuk ya, tapi semangat kita tetap membara ya. Badan boleh capek, tapi yang kita ingat adalah dunia ini hanya sementara. Capek kita sementara. Kebahagiaan kita nanti akan lebih lama, lebih langgeng, lebih abadi nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak apa-apa sekarang kita gatal-gatal sebentar, capek sebentar, ngantuk sebentar. Life is short. Dunia ini kehidupannya sebentar. Sangat sebentar ya. Maka bersabarlah dalam menghadapi rintangan mencari ilmu. Didik nafsu kita agar terbiasa untuk melakukan kebaikan, agar tadi kita yang mengendalikan nafsu, bukan kita yang dikendalikan nafsu. Yang kedua tutifuha wa tahbisuha ala hadin la tatamada ya. Jadi melemahkan dan mengekangnya agar ia tidak menyimpang dari batas yang ditentukan. Jadi kita yang harus mengekang nafsu, harus mengendalikan nafsu. Jangan sampai malah sebaliknya kita yang dikendalikan oleh nafsu. Kita yang ingin jadi budak nafsu atau nafsu yang ingin jadi budaknya kita.
kita harus bisa menjadikan nafsu sebagai budak kita. Artinya kita yang mengendalikan. Bagaimana caranya? Para ulama mengatakan ada 3 cara. Qala ulama radhiyallahu anhum, ya, innama yudzallilun nafsa wa yaksiru hawaha salasatu asya'a. Ada 3 cara agar kita bisa menaklukkan, menjinakkan hawa nafsu. Yang pertama apa? Haduha man'us syahwat. Ya, kita harus bisa mengekang syahwat, mengekang keinginan. Ya. Ingat, wa inna jannata hufat bil makari wa inna nar hufat bis syahwat. Ya. Jadi kalau pisurgaeun mas selalu diliputi oleh apa? Pisurgaeun diliputi oleh apa? Bil makari. Ya. Nah, tapi wa inna nar hufat bis syahwat, tapi anu syahwat mah sesuai kahayang biasa nama gitunya. Diliputi neraka, diliputi oleh asyahwat tadi, keinginan hawa nafsu ya. Nah, maka kita harus bisa mengekangnya. Lagi enak-enak tolabul ilmi, tiba-tiba ingin pulang, kita kekang ya. Tong dilajur, rek kabur we, rek mulang we, tong dilajur hawa nafsu. Keur ayeuna tunduh ieu we gering mati ngaji nafsu kan. Salagi kuat kene nangtung kuat kene ini berangkat ngaji. Ulah eleh ku gateul, ulah eleh ku tunduh, ulah eleh ku capek. Dunia capek. Akur KBG di dunia mah capek. Dedak-dedak abi kegiatan kamari 2 poe di Bandung, bet sapoe ayeuna langsung capek awak mah akur. Dan manusia biasa capek akur. Ngan ingat di dunia mah tempatna capek. Di dunia mah tempatna capek. Jadi kita semua capek, tapi jangan sampai lelahnya kita hanya sebatas lelah, tapi lelahnya kita harus bernilai ibadah. Hei, ngobrol ya, perlu digeserkan ya. Ayah istilah kita, lelahnya kita harus bernilai ibadah. Ya, lelahnya kita harus bernilai ibadah. Maktab aya istilah sana generasi ayeuna generasi rebahan ya. Sabab nanaon bisa naon bisa sambil rebahan, hayang dahar rebahan pesen GoFood. Hayang naon bisnis dagang jualan online tinggal bari rebahan. Ngaji bisa bari rebahan gitu nya. Ngan ulah sare. Jadi tak aya bahasan halus dah. Jadi meskipun kita anak muda itu butuh rebahan secukupnya, tapi perjuangan selelahnya. Itu salah begitu. Rebahan secukupnya, tapi perjuangan selelahnya. Ya, seoptimal mungkin. Cukup sakedeung istirahat mah sare sok jam 10 tadi bere waktu sampai ka setengah tilu ya. Mulai langsung aktivitas deui tahajud segala rupa. Sakedeung we rebahan. Da engke ogenan aya waktuna urang istirahat anu abadi ya, isukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua naon wasani hamlu asqalil ibadati alaiha. Kita harus menambah beban ibadah. Ya. Fa innal himar idza zida fi hamlihi ma'an nuqsani bin halafihi tadallala wan qada. Ibarat himar ketika ini ditambah bebana katanya
ditambah naonana barang bawaanana gitu ya. Ditambah muatanana, kemudian porsi daharna dikurangan gitu ya, maka jadi lemah dan patuh terhadap kendali. Mantap urang oge alhamdulillah membiasakan naon? Membiasakan puasa Senin, ibadah ditambahan, tetapnya kerpuasa meskipun kerpuasa tadi tetap ngaji, tetap sekolah, tetap ayeuna berjamaah, tetap ngaji Quran. Nah, perut dikosongan kuy sehingga naon maksudna mah itu mendidik kita agar kita bisa mengendalikan nafsu, agar kita bisa mengendalikan nafsu. Dan yang ketiga tentu cenaina puasa Senin Kemis osok berjamaah osok masih keneh wae ayeuna, masih keneh wae ngalakukeun kamaksiatan, masih keneh wae ayeuna ngalakukeun kagorengan, masih wae males ngaji, masih keneh wae sering mulang tanpa bebeja, masih keneh wae ayeuna melakukan hal-hal dilarang ke pesantren. Maka wasalitu al isti'anah al isti'anatu billahi azza wa jalla. Kita harus bisa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terus minta pertolongan Allah agar kita bisa menundukkan, menjinakkan hawa nafsu kita. Kita minta pertolongan Allah agar kita terbiasa terus melakukan amal soleh, agar kita terus bisa melakukan beragam kegiatan yang bernilai ibadah. Istirahatnya kita itu adalah berpindah dari satu aktivitas ibadah pada aktivitas ibadah yang lain. Itu istirahatnya kita. Jadi istirahatnya dari ngaji kan langsung ngaji Quran, wiridan, ngaji Quran, ngaji kitab. Jadi istirahatnya di mana? Itu pindah dari berjamaah ke wiridan, pindah dari wiridan ke ngaji Quran, pindah dari ngaji Quran ke ngaji kitab, dari ngaji kitab ke mutolaah, ke menghafal dan sebagainya sampai betul-betul jam 10 kita tidur. Nah, itu berpindahnya dari satu kegiatan yang lain, itu istirahatnya kita. Fa idza faragta fansab. Ya. Jadi pindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain, itu istirahatnya kita. Raub tuh luar biasa, paginya kerja, nah, capek tuh kerja di bangunan, tapi saat ini tetap duduk mendengarkan ngaji, ya, ikut triado, ya, tangan bersuara, capek, Raub itu capek kerja. Oh, ya, itu tak di parisan, di serimat, ya, tatiwan tatitu. Capek. Nu karulia pengurus pengurusnya nguruskeun dirina nya nguruskeun aranjeun nya. Ya, mikiran dirina nya mikiran aranjeun sebagai pengurus capek. Tapi yakin kacape eta insyaallah jadi wasilah urang menang kamanfaatan ilmu, kacape eta jadi wasilah urang insyaallah jadi menang tiket surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara menjinakkan hawa nafsu ada berapa? Ada 3. Yang pertama man'us syahawat, mengekang syahwat, dan yang kedua hamlu afqalil ibadati 'alaiha, menambah beban ibadah. Yang ketiga al-isti'anatu billah, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza wadabta 'ala hadhil umur ats-tsalatsah in qadat laka an-nafsu al-jamuhu biidnillahi azza wa jalla. Ketika kita bisa melakukan 3 hal tersebut, ya, maka insya Allah nafsu akan tunduk kepada kita, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekali lagi, Indonesia saat ini butuh anak muda yang bisa menjinakkan hawa nafsunya. Ya, Indonesia saat ini perlu anak muda yang tidak hanya menang di kuantitas, menang di jumlah, tapi anak muda yang punya kualitas. Dan indikator anak muda yang punya kualitas adalah anak muda yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, anak muda yang bisa terus-menerus ada dalam aktivitas yang positif dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Kreativitas dan inovasinya diniatkan semata-mata hanya untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja untuk Riyadhah malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.